Dulu kita percaya satu hal, haki adalah puncak dari segalanya. Selama 25 tahun, Kaido sudah mengatakannya dan dunia telah membuktikannya. Siapa yang punya haki lebih kuat, dialah yang akan mendominasi dunia. Namun siapa sangka setelah kehadiran chapter 1180, satu hal menjadi sangat jelas. Yang runtuh bukanlah haki itu sendiri, melainkan keyakinan kita bahwa haki adalah batas kekuatan tertinggi. Jika haki bukan lagi batas tertinggi, maka pertanyaannya telah berubah. Bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berhak menentukan apa itu kuat. Dan jawabannya mulai terlihat di satu sosok yang bernama Imu. Imu muncul di desa barat dengan wujud yang janggal, rambut putih disertai titik-titik putih yang tersebar di sekeliling tubuhnya. Sekilas ia terlihat seperti entitas yang sempurna, sesuatu yang sudah melampaui batas manusia. Namun jika diperhatikan lebih dalam, wujud ini tidak hanya menunjukkan kekuatan, tapi otoritas. Kontras antara elemen terang dan gelap dalam dirinya menciptakan kesan entitas yang sangat kuno, seolah-olah ia berasal dari era yang telah dilupakan, dari sesuatu yang mungkin berkaitan dengan sejarah Void Century. Awan Hagoromo yang melingkarinya bukan lagi simbol awakening biasa, karena di sana juga terdapat cincin api hitam yang menyala gelap pekat. Sebuah energi yang menjadikan kehadirannya sebagai sebuah pertanda. Dan tatapannya adalah detail yang paling mengganggu kita saat ia melihat Saint Somers yang tidak utuh. Tatapan itu tidak terasa seperti pengamatan, tapi seperti menentukan apa yang layak untuk tetap hidup dan apa yang tidak. Dan disinilah retakan pertama itu muncul. Sebesar apapun otoritasnya, Imu ternyata belum sepenuhnya bebas. Ia masih membutuhkan para kesatrianya sebagai wadah atau sebuah medium. Artinya di balik kekuatan yang tanpa absolut, masih ada celah kecil yang mengikatnya pada realitas fisik. Lalu Imu bergerak, tapi dia tidak benar-benar melangkah. Ini mirip seperti menghapus jarak itu sendiri. Dalam sebuah momen, ia sudah berada di hadapan Dori dan Brogy. Tidak ada proses perpindahan yang bisa ditangkap. Ini bukan kecepatan. Ini adalah perubahan aturan. Haki, terutama Kenbun Shoku, dirancang untuk membaca pergerakan dan niat. Tapi bagaimana ya jika yang dihadapi bukan sesuatu yang bergerak, melainkan sesuatu yang langsung terjadi? Itulah kebingungan yang sedang dialami oleh Zoro dan Hajrudin. Bukan karena haki mereka melemah, tapi karena aturan yang mereka gunakan tidak lagi berlaku. Serangan tombak Imu tidak memiliki awalan, tidak ada suara, tidak ada jeda, saking cepatnya, bahkan tidak bisa dirasakan. Hasilnya langsung muncul. Jari Gerd terputus, kaki Stenson menghilang, bahkan sebelum rasa sakit sempat dipahami oleh tubuh mereka. Seolah-olah realitas itu sendiri telah ditulis ulang. Lalu muncul elemen baru bernama Omen, aura iblis. Api hitam kecil yang tampak sederhana, tapi ukurannya bisa berubah-ubah. Muncul tiba-tiba, sangat mematikan, dan bisa meledak kapan saja. Setelah ledakan itu terjadi, disinilah kengerian sebenarnya terungkap. Api hitam tersebut juga bisa membangkitkan kembali para sekutunya, Saint Somers, Killingham, dan Ganko. Di titik ini pesannya begitu jelas kepada kita para pembaca. Imu tidak menghancurkan kehidupan, ia mengatur siklusnya.
Pesan ini terasa semakin kuat dengan kehadiran wujud tengkorak yang menghiasi tubuhnya. Seolah-olah ia telah melewati batas antara kematian dan kehidupan. Hal yang mencengangkan tiba-tiba muncul, sepasang sayap hitam. Namun anehnya tidak ada api di punggungnya, kecuali cincin api hitam yang tetap menyala. Ini memberi satu pertanyaan besar. Jika Lunarian bergerak cepat, ia kehilangan api dan pertahanannya. Imu berbeda. Api hitamnya tetap menyala, baik saat diam maupun saat bergerak. Artinya, Imu tidak tunduk pada aturan ras tersebut. Ia telah melampauinya. Bahkan Sanji dengan kecepatan di udara dan presisi tinggi tidak mampu menyentuhnya. Bukan karena Sanji semakin melemah, tapi karena dia masih bermain di aturan lama. Aturan di mana serangan harus mengenai target, sementara Imu bermain di aturan yang berbeda. Sesuatu yang terjadi karena ia menginginkannya terjadi. Jika haki adalah manifestasi kehendak atau tekad, maka Omen, aura iblis, adalah manifestasi keinginan Imu yang menjadi realitas. Api hitam yang bisa muncul di mana saja, sesuai dengan kehendak tuannya. Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Dr. Vegapunk tentang teori buah iblis, bahwa dunia ini semua bisa terbentuk karena ada yang menginginkannya. Namun di tengah dominasi itu, muncul satu variabel berbeda, Loki, seorang putra yang menuntut keadilan atas kematian sang ayah, Raja Herald. Kalimat Imu menjadi kunci. Semua malapetaka ini bisa dihindari seandainya kau tidak ada di sini. Artinya, di antara semua yang tunduk pada kehendaknya, Loki adalah pengecualian. Jika Imu adalah sosok yang mampu menulis ulang kenyataan, maka Loki adalah sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Bukan sekedar musuh, Loki adalah sebuah anomali. Chapter 1180 membawa kita ke fase baru, di mana haki bukan lagi jawaban akhir. Ini adalah soal siapa yang masih bermain dengan aturan lama dan siapa yang sudah berdiri di luar aturan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, sang penguasa absolut berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia hapus begitu saja.